Bahasa Inggris itu sesuatu yang bisa dibilang nggak suka ya Mei, bener-bener nggak suka sama sekali. Mungkin beda sama Mei. Kalau Mei dulu sangat menyukai gitu ya, sangat menyukai bahasa Inggris gitu. Kalau aku sama sekali tidak menyukai sih sebenarnya, biasa aja gitu. Kalau lo punya keberanian aja, kalau beberapa yang nanya gimana kak bisa bahasa Inggris, ya punya keberanian. Itu awalnya ya? Iya, punya keberanian itu awal. Mau berani ngomong, berani gitu salah, berani salah dan lain-lain. Tapi kemudian apa? It won't take you anywhere. Instead you try to mau coba untuk yang benernya gimana, belajar benernya atau gimana. Gitu. Hai Workipedian, kembali lagi bersama saya Mediana Nuarika di podcast Workipedia. Pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan Mega Huta Galung, seorang anak muda yang sangat multitalenta, seorang penyanyi, duta intelijensia Universitas Sumatera Utara, XL Future Leader Awardee, dan juga sekarang dia sedang berkarir menjadi seorang tutor bahasa Inggris. Nah, di tengah COVID seperti ini, banyak orang yang mengira atau menyangka bahwa profesi atau karir yang berhubungan dengan belajar mengajar dianggap bisa jadi sebuah karir yang lumayan terdampak karena pandemi ini. Tapi di sini Mega akan bercerita bagaimana kisahnya bisa memanfaatkan teknologi dan juga digitalisasi yang menjadikan karirnya bukan hanya survive tapi juga bisa berkembang bahkan sampai ke pelosok negeri. Yuk kita segera berbincang langsung dengan Mega Huta Galung. Hai Mega. Hai. Nah, Workipedian ini adalah Mega Huta Galung. Sebenarnya saya udah kenal Mega beberapa bulan kali ya. Yes. Dan Mega ini salah satu rekan kerja di satu komunitas, bener ya rekan kerja nggak sih di satu komunitas kita punya kayak social movement namanya 5 Untuk Indonesia. Workipedian juga mungkin nanti bisa cek juga Instagramnya 5 Untuk Indonesia. Dan saya sama Mega tuh udah lumayan karena kita ada di komunitas itu bareng, jadi udah chat, udah sempat telepon juga karena waktu itu Mega juga kebetulan ada sedikit tugas gitu ya untuk mentor dan menti lah gitu. Ada sedikit tugas untuk kita bisa bercakap-cakap dan saya ingat waktu itu Mega bilang bahwa kalau misalnya posisinya dibalik, kalau misalnya saya yang tanya ke Mega tentang kisah karirnya mungkin katanya kita bisa menemukan berbagai macam kesamaan ya. Benar gak sih? Benar banget. Tapi pertama kali saya ngeliat Mega itu justru dari statusnya our mutual friend dan Mega tuh waktu lagi nyanyi. Gitu. Kalau di status WhatsApp kalau nggak salah. Jadi ada klip kamu lagi nyanyi untuk kelas kamu kalau nggak salah. Saya lupa kamu lagi nyanyi apa. Tapi yang saya ingat waktu itu saya ngelihat status terus habis itu wah suaranya oke nih gitu. Kayaknya bukan yang cuma hobi gitu. Nah terus habis itu waktu saya cek ke our mutual friend, dia bilang oh iya nih memang anak ini suka nyanyi di YouTube gitu. Dan saat itu saya baru tahu bahwa Mega itu ternyata anak hukum ya. Yes. Anak hukum. Nah, tapi menariknya lagi, waktu kemarin kita cerita-cerita, yang Mega lakukan sekarang ini karirnya malah jadi tutor bahasa Inggris, gitu. Yes. Nah, ini kita coba ngobrol nih, karena kan podcast ini juga tentang gimana para milenial, teman-teman di luar sana, pengen tahu juga gimana orang-orang lain bisa navigate their career gitu kan, gimana sih awal mula dari karir mereka gitu. Nah, saya mau tanya dulu nih, kenapa jurusannya hukum, tapi pada akhirnya sekarang lagi berkarirnya di bahasa Inggris? Apakah banyak nggak sih orang nanya ini Mega apa nggak salah jurusan atau ini memang sesuatu yang nggak apa-apa lagi seneng aja dilakuin gitu? Kalau untuk karir sendiri memang tetap pilihan karir adalah sesuai dengan jurusan itu hukum. Jadi dari awal memang aku udah menargetkan bahwa aku akan menjadi seorang sarjana hukum di tahun ini. Kemudian dengan adanya pandemi COVID-19 ini semua jadi berubah gitu kan. Semua prospek ataupun bahkan life mission tetap sama tapi sesuatu yang sepertinya waktu harus ditahan sebentar gitu untuk sebuah rencana-rencana baru, rencana-rencana yang sudah dibuat untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian terpikirlah kayak how not supposed to stay productive during this time karena it's a bit hard ya kan. Dengan adanya PSBB, new normal, kita harus bisa
get along sama situasi yang baru ini, sehingga aku berpikir bahwa wah, kita sebagai anak muda harus punya harus punya managing change itu, Mei. Jadi kalau misalnya kita ikut hanya sekedar menunggu situasi ini selesai, kayaknya tidak akan pasti ya. Kemudian karena memang basically bahasa Inggris itu adalah sesuatu yang aku sangat suka, dan dari mulai zaman kuliah itu memang sudah tertarik untuk menjadi seorang English tutor gitu. Jadi untuk mengisi waktu luang aja gitu. Dan kemudian kebetulan banget nih lagi masa-masa pandemi seperti ini, kita bisa melakukan semuanya dengan online gitu. Jadi kenapa enggak gitu loh, bisa menghasilkan uang selama masa online ini. Kemudian kita juga bisa sekalian belajar. Kemudian berangkat dari situ sebenarnya misinya. Kemudian coba untuk buka kelas online jadi English tutor sambil menunggu kesempatan-kesempatan yang sudah diproyeksikan ini bisa terjalankan dengan baik sambil menunggu COVID-19 ini. Aku rasa penting banget buat kita sebagai anak muda gitu ya, untuk bisa secepat mungkin mencari strategi gitu. Karena kan keadaan kondisi kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan kan. Jadi harus secepat mungkin mencari opportunity baru gitu loh. Jadi harus managing change lah, Mei. Oke, jadi bisa dibilang kalau misalnya jadi tutor bahasa Inggris ini sebenarnya bukan sesuatu yang direncanakan ya? Bisa dibilang sama sekali gitu, bukan. Bukan ya? Bukan, tapi bagian daripada life mission juga sih. Menarik. Jadi kalau misalnya nanti nih, ini kan tadi dibilang kalau misalnya tutor bahasa Inggris ini ketika lagi COVID-19 kan lagi oke nih. Terus kalau misalnya sudah berlalu, ketika harus milih cabang antara tutor bahasa Inggris atau melanjutkan karir misalnya di bidang hukum, what will happen then? Oke, kalau boleh tahu, kalau misalnya nice to know aja ya, FYI aja lah gitu. Life mission aku adalah bisa berdampak langsung kepada orang lain. Jadi either aku punya proyeksi untuk menjadi pengacara, hakim, ataupun jaksa gitu kan, itu memang berdampak untuk orang lain. Tapi bukan berarti semata-mata that is the only way for me to complete my life mission gitu. Akan ada hal lain yang aku rasa that is one of the things that I want to pursue, yaitu salah satunya menjadi seorang guru gitu. Karena it's a call, I guess. Panggilan. Menjadi seorang guru itu sebenarnya harusnya panggilan. Same thing happens ketika kamu menjadi English tutor online. That is called juga. Itu suatu panggilan dimana yang harus kamu lakukan. Either kamu menjadi punya profesi hakim, pengacara, tapi menjadi seorang guru itu memang sudah panggilan. Jadi I think you can do both at the same time. Nggak akan masalah sih. Nggak masalah ya. Oke, jadi kalau misalnya disuruh milih, kalau bisa half-half ya. Jadi waktu itu dibagi gitu, setengah-setengah gitu ya. Oke. Nah, balik lagi tadi kalau misalnya Workipedian juga dengar intronya saya, Mega ini adalah salah seorang duta intelijensia gitu ya. Kalau dari namanya agak ngeri ya, jadi artinya tuh ini pasti orang nggak mungkin kalau jadi duta intelijensia tapi tidak pintar. Nah, kan udah pasti nih pintarnya, tapi apakah emang dari dulu kayak begitu, dari kecilnya memang Mega tuh dikenal sebagai anak yang pintar gitu, yang selalu ranking gitu. Oke, it's a long story actually. Tapi ya long short story-nya adalah dari kecil tuh memang orangnya ambisius banget gitu. Semua berangkat dari value kita, yaitu ambisius. Sebenarnya kalau nggak ada kemauan dari diri sendiri, dan you won't be anywhere gitu. Pokoknya intinya kamu harus punya kemauan dan punya tujuan. Jadi dari dulu tuh aku memang selalu punya tujuan ya. Dari kecil. Wow. Kalau misalnya dulu sekecil apa? Sekecil apa? Masih TK. Sekecil ini. Masih TK pun kamu udah ambisius. Yes. Wow. Jadi waktu bisa ditanya sama orang tua. Oke. Nanti saya mau cari ngomong kamu juga ya. Gimana? Dari kecil itu kalau misalnya orang ditanya mau jadi apa, mau jadi dokter, mungkin itu pilihan yang biasa mungkin ya. Mau jadi dokter. Common lah ya. Iya, common banget. Tapi aku dari kecil nggak pernah bilang mau jadi dokter. Even my parents are doctor too. Tapi aku sama sekali nggak mau jadi dokter gitu. Nggak pernah bilang aku mau jadi dokter gitu. Dan dari dulu selalu bilang aku pengen jadi hakim. Seproyeksi itu dulu waktu kecil sudah sangat tahu mau jadi apa. Wow. Gitu. Ya jadi sampai sekarang pun memilih jurusan hukum ya karena memang dari dulu emang pengen jadi hakim. Iya. Ya. Dari TK. Dari TK.
how can I extra how can you explain that gitu? Tahu dari mana atau terinspirasi dari siapa, nggak tahu? Sebenarnya opung. Nenek aku adalah seorang hakim gitu. Jadi kalau mungkin anak-anak lain pada zamannya waktu itu melihat ada banyak profesi juga ya, tapi mereka tetap memilih jadi dokter. Tapi kalau aku kayak udah straightforward mau jadi hakim gitu loh. Karena pernah ngeliat persidangan atau cuma diceritain doang? Apa it's just because kayak you adore your grandmother so much gitu? Karena pernah ada di situ, maksudnya pernah ikut menyaksikan my court, grandmother. Yeah. Wow. Gitu. Jadi langsung sesenang itu, aku juga nggak tahu waktu itu mau jadi hakim gitu kan. Jadi mau gimana pun juga gue harus sekolah hukum gitu kan. Waktu masih kecil aku kalau ngomongin soal bahasa Inggris ya, relate to bahasa Inggris from my current profession right now. Bahasa Inggris itu sesuatu yang bisa dibilang nggak suka ya Mei, bener-bener nggak suka sama sekali. Mungkin beda sama Mei. Kalau Mei dulu sangat menyukai gitu ya, sangat menyukai bahasa Inggris gitu. Kalau aku sama sekali tidak menyukai sih sebenarnya, biasa aja gitu. Namun kemudian pas SMP itu karena waktu itu aku bisa dibilang masuk SMP, kemudian guru aku nggak tahu ya maksa atau gimana gitu, karena waktu itu nggak ada perwakilan dari sekolah aku yang mau untuk mewakili ikut lomba bahasa Inggris storytelling. Kemudian aku ngerasa kayak kenapa kok gue dipilih, emang gue kenapa gitu. There is something that my teacher saw from me, kayak aku juga nggak menyadari itu. Kemudian dia kayak penuh dengan semangat untuk mau bawa aku ke dalam lomba storytelling bahasa Inggris. Yes, gitu. Kemudian kebetulan di situ sedang ada lomba storytelling, terus aku yaudah but sebenarnya awalnya agak nggak percaya diri gitu, but itu salah sih dan nggak suka juga bahasa Inggris. Yes, nggak pernah mengenal. Jadi waktu itu dari SD orang tua udah coba jejelin untuk les bahasa Inggris, tapi ya gitu males-malesan gitu, karena nggak seru menurut aku gitu kan, walaupun ada gamesnya dan lain-lain gitu. Dan waktu itu dibawa ke tempat les bahasa Inggris yang bagus juga, tapi tetap nggak ngerasa dapet engagementnya. Kemudian ya udah berhenti di situ aja, tapi pas SMP dijejelin langsung lomba dong gitu. Lomba pas SMP langsung lomba. Waktu itu lomba storytelling untuk tingkat Tanjung Priok Jakarta. Lomba storytelling, my teacher did not even help me to prepare the material semuanya, tapi orang tua support semuanya, and then ya udahlah ya ikutin aja gitu, karena kan first timer juga, ya udah ikutin aja, coba menang dong, juara 1 gitu. And I think di situ kenapa aku masih sedikit insecure-nya, kenapa, karena paling karena gue ini aja communication-nya bagus gitu kan, bukan berarti gue jago bahasa Inggris gitu. Dan orang yang seperti saat itu mengeluh-ngeluh kan merasa kayak gila keren nih, tapi aku masih merasa kayak gue biasa aja gitu. Kemudian akhirnya juara 1 lanjut ke tingkat terus sampai Jakarta Utara, sampai ke nasional. Kemudian di situ baru ngerasa bahwa gue perlu nih gitu. Gue seperti punya beban tanggung jawab untuk orang udah percaya sama gue gitu kan. Orang udah percaya sama gue kalau gue bisa, ya gue nggak mau cuma sekedar punya keberanian aja, tapi gue pengen menindaklanjuti ini menjadi sesuatu yang gue pengen bahasa Inggris dengan benar gitu. Itu juga yang selalu aku sampaikan kepada student aku saat ini. Kalau lo punya keberanian aja, kalau beberapa yang nanya gimana Kak bisa bahasa Inggris, ya punya keberanian. Itu awalnya ya? Iya, punya keberanian itu awal. Mau berani ngomong, berani gitu salah, berani salah dan lain-lain. Tapi kemudian apa? It won't take you anywhere. Instead you try to mau coba untuk yang benernya gimana, belajar benernya atau gimana. Gitu. Dari situ menang lomba, jadi nagih sendiri Mei gitu. Karena gue ngerasa kalau gue harus bisa bahasa Inggris dengan benar, dan gue ngerasa ini passion gitu. Gitu. Dan kemudian akhirnya sampai ke SMA. Jadi tuh SMP, SMA sampai kuliah itu selain suka bahasa Inggris, suka lomba juga. Lomba apa? Bahasa Inggris. Dan yang pas kuliah kalau SMP, SMA tuh bahasa Inggris semua. Kalau misalnya kuliah udah mulai ke pageant. Kemudian pas storytelling udah diikutin sampai SMA pun masih storytelling. Waktu itu terakhir di UI, storytelling di UI dari sastra Inggris UI. Kemudian juara 3 untuk itu seluruh Indonesia waktu itu. Kemudian baru dipercayai untuk
coba debat. Itu sebenarnya awalnya agak gimana, cuman yang bikin aku ngerasa bahwa kadang gitu sih Mei, kalau kita dipercayai orang gitu, kita punya beban tanggung jawab gitu, kita akan melakukannya no matter what, gitu kan. Nah kemudian guru aku, my English teacher, kemudian waktu itu kebetulan aku adalah ketua ekskul ITS, English 13 for Society. Aku waktu itu SMA 13 Jakarta. Jadi aku ketua ekskulnya di situ, dan aku dipercayain untuk jadi salah satu tim debat dari SMA aku. Dan selama debat itu belajar banyak, ketemu orang banyak, yang jadi akhirnya kita punya relasi banyak juga gitu, dan banyak insight, wawasan-wawasan baru, karena debat itu kan materinya luas ya. Betul. Sampai sesuatu yang kita belum pernah kenal sebelumnya. Betul. Contohnya euthanasia ya kalau nggak salah, itu sesuatu yang jadi salah satu materi debat yang waduh gila banget sih. Deg-degan banget waktu debat bahasa Inggris, tapi itu menjadi suatu pelajaran yang luar biasa sih buat aku, dan membuat aku semakin mencintai bahasa Inggris ini, dan aku merasa punya tanggung jawab juga untuk membagikan ilmu aku gitu. Jadi discover bahwa ternyata selain pengen mungkin affect hidup orang dengan hukum, kayaknya bahasa Inggris ini juga salah satu yang ternyata ditemui di tengah jalan, didiscover justru oleh orang lain yang ngelihat bakatnya, dan begitu dijalanin ternyata kok oke gitu ya. Yes. Skill itu seperti yang Mei pernah bilang juga. It's a gift gitu yang harus kita kalau misalnya kita udah punya skill ataupun talenta yang ya kita punya tanggung jawab untuk memberikan itu untuk orang lain, karena pasti ada purpose-nya ya. Mei, sesuatu yang kita terima, gift, skills itu harus ada. Kita harus bring it back to others. Nah, kalau misalnya ini kita switch ke kita move forward ke karirnya nih ya. Nah, kan iya banyak orang juga yang kayak misalnya memang suka bahasa Inggris dan suka ikut kompetisi dan segala macam, tapi nggak semuanya suka ngajar kan. Iya bener banget. Yang bikin Mega itu kayaknya gue suka deh ngajar, atau gue kayaknya punya bakat di ngajar. Ada sosok yang mendukung atau misalnya ada yang Mega lihat nggak gitu? Nah mungkin bisa cerita juga sama Workipedian, jadi tutor online itu kayak apa sih gitu, mungkin kayak gambaran besar apa sih yang biasanya harus dilakukan dulu, yang harus disiapin dulu, cara buat memasarkan dirinya gitu. Ya, ketika studentnya tidak memahami sesuatu pasti ngerasa kayak aduh takut gagal dan lain-lain gitu kan. Jadi aku sebisa mungkin untuk tackle problems yang seperti itu. Sebenarnya itu problem kecil sih, tapi punya dampak besar banget gitu.